kita ketemu lagi di channel Joko Dolan. Oke teman-teman, saya akan memberikan tips sederhana atau cara sederhana bagaimana cara kita menata barang di warung atau di toko lontong ya, supaya terlihat rapi dan bisa menimbulkan minat pembeli ya, bisa menarik, ada daya tarik untuk minat pembeli. Untuk tips yang pertama, jadi kita kelompokkan barang itu berdasarkan jenisnya. Misalkan seperti ini, kita lihat di rak yang bagian sini. Ini dari bawah sampai ke atas, ini minuman ya. Jadi minuman kita golongkan dengan minuman semua. Kalau makanan, misalkan snack, kita snack semua. Atau yang kedua, misalkan ini ya, di rak ini bisa kita lihat di rak ini adalah produk mandi. Jadi dari rak bawah sampai atas ini isinya produk mandi. Itu untuk tips yang pertama. Dan untuk tips yang kedua, biasanya kalau setiap produk tuh ada tampilan depan di sini ya, dan ada tampilan belakang. Biasanya tampilan belakang ini hanya berupa tulisan-tulisan, sedangkan tampilan di depan biasanya ada gambar, selalu ada gambar seperti ini. Ini tampilan depan ada gambar, nah tampilan belakang hanya tulisan. Nah, usahakan produk itu tampilan depannya seperti ini ya. Ini yang menghadap ke depan, karena orang cenderung tertarik melihat gambar daripada tulisan. Kalau orang melihat gambar, dia langsung tahu, oh ini sabun mandi, oh ini sampo, pasti ada gambar seperti ini misalkan, ini sampo. Tapi kalau orang hanya melihat tulisannya, dia belum tahu kalau ini sampo, karena kecuali dia mau baca tulisan-tulisan ini. Kebanyakan orang lebih tertarik gambar daripada tulisan. Itu alasannya yang kedua. Untuk tips yang kedua. Nah, untuk tips yang ketiga teman-teman, tips yang ketiga, kita bisa pajang produk itu secara vertikal atau horizontal. Contohnya seperti ini. Nah, kita bisa pajang barang itu secara horizontal, misalkan seperti ini. Karena kalau kita pajang seperti ini akan makan tempat, kasih lihat nya. Nah, makanya kita menyusunnya atau menatanya dengan secara horizontal ya. Jadi barangnya kita bisa susun banyak. Nah, berbeda dengan yang sebelah sini. Produk yang sebelah sini kita harus pajangnya secara vertikal, karena apabila kita pajangnya begini, tidak akan terlihat oleh pembeli. Jadi orang nggak tahu ini barang apa. Nah, kalau kita pajang seperti ini, makanya diserak snack semua ini kita main secara berdiri atau apa namanya, vertikal ya. Seperti ini juga kita pajangnya lebih bagus berdiri. Itu untuk tips yang ketiga. Untuk tips yang keempat, untuk tips yang keempat teman-teman, nah di sini ada rak bagian sini. Ini ada rak susu formula, bubur bayi dan susu untuk ibu menyusui, ibu hamil dan ibu menyusui. Nah, usahakan barang-barang ini, karena ini bukan barang bestseller atau barang yang lambat lakunya, kita usahakan taruh di bagian rak bagian depannya. Jadi ketika orang masuk, barang ini langsung terlihat dari depan, supaya barang ini cepat jalannya. Itu tips yang keempat. Nah, tips yang kelima, usahakan kita pajang produk ini sejajar di tepi rak. Jadi jangan, ini kan kalau seperti ini kelihatannya penuh ya, jangan seperti ini. Sekalipun ini tinggal satu, jangan majangnya seperti ini. Nah, kalau seperti ini akan terlihat kosong. Nah, apabila barangnya tinggal sedikit, kita harus majukan. Nah, seperti ini, sejajar. Jadi akan terlihat barang ini penuh ya teman-teman, dan kelihatan lebih menarik. Itu tips yang kelima. Nah, berikutnya di sini ada kebutuhan dapur ya. Di sini ada kecap, ya kecap, saus, terus di sini
ikan kaleng, ada minyak goreng. Di sini ada, bisa dilihat, Indomie. Terus di sini juga usahakan barang-barang ini kan semua kebutuhan dapur naruhnya berdekatan ya. Di sini juga seperti ini juga kebutuhan dapur juga di bawahnya. Bisa jadi orang berangkat dari rumah niatnya hanya ingin beli ini, misalkan dari rumah niatnya beli ini, tapi ketika sampai di toko secara tidak sengaja dia juga akan melihat ini barang-barang yang misalkan tadi niatnya beli pop mini, ketika sampai sini oh iya dia akan teringat minyak goreng di rumah tinggal sedikit, sekalianlah beli ini. Oh iya, kecapnya juga mau habis, sekalianlah beli kecap. Nah tadi ini awalnya niatnya mau beli satu barang, akhirnya dia jadi beli 3 barang. Nah itu adalah nilai tambah atau keuntungan untuk kita, untuk pedagang ya. Nah itu tujuannya kita menaruh barang-barang ini berdekatan, karena ini semua kebutuhan makanan dan kebutuhan dapur. Jadi itu teman-teman tips dari saya. Oke teman-teman, jadi itu tips sederhana cara menata barang agar barang terlihat rapi dan terlihat menarik oleh konsumen. Ikuti terus video-video saya dan jangan lupa like, subscribe, dan share agar channel ini terus berkembang. Jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.